semuanya, pada video kali ini kita masih melanjutkan pelajaran matematika peminatan kelas 11 tentang polinomial. Nah, yang akan kita bahas adalah teorema sisa. Nah, sebelum itu mari kita ketahui dulu kenapa kita harus mempelajari tentang teorema sisa. Silahkan diperhatikan dua soal berikut. Soal yang pertama, diketahui fx sama dengan x pangkat 2020 dikurang 3x pangkat 1001 ditambah 4x kuadrat dikurang 1 dibagi oleh x dikurang 1. Tentukan sisa pembagiannya. Dan yang kedua, diketahui fx jika dibagi oleh x dikurang 1 bersisa 4 dan jika dibagi x ditambah 3 bersisa negatif 8. Tentukan sisa pembagian fx oleh x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Kalau ini, biasanya kan kita mencari sisa pembagian itu dengan Horner. Tetapi kalau kita lihat bahwa soal nomor 1 ini, untuk soal nomor 1 itu kalau dengan Horner, kita mulai dari suku ke 2020. Berarti 1, kemudian 0, sebanyak sampai kita mencapai ke suku 1001. Nah, begitu juga selanjutnya. Kalau seandainya kita menggunakan cara Horner, tentu saja ini tidak bisa diselesaikan secara manual karena ini sangat panjang sekali. Nah, oleh karena itu perlu cara lain untuk menentukan pembahasan soal yang seperti ini. Nah, begitu juga dengan soal yang nomor 2. Di soal nomor 2, fx-nya tidak diketahui. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan kalau seandainya fx-nya tidak diketahui? Nah, berarti kita perlu cara lain untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Maka dari itu, diperlukanlah teorema sisa untuk menyelesaikannya. Nah, teorema sisa itu ada 4 buah. Yang pertama, teorema sisa 1. Jika fx dibagi oleh x dikurang k, maka sisanya adalah fx sama dengan fk. Artinya, kita tinggal mensubstitusi nilai x-nya ke fungsinya tersebut atau ke polinomialnya. Kemudian teorema sisa kedua, jika fx dibagi oleh ax dikurang b, maka sisa sx sama dengan f dalam kurung b per a. Artinya, kita substitusi b per a ke dalam polinomialnya. Kemudian teorema sisa 3, jika fx dibagi oleh pembagi kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c yang bisa difaktorkan sehingga jadinya seperti ini, ada 2 buah faktor, maka sisanya adalah sx sama dengan px ditambah dengan q. Nah, untuk teorema sisa 3, kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi setelah digunakan teorema sisa 3 tersebut. Teorema sisa 4, jika fx dibagi oleh pembagi pangkat 3, bukan kuadrat ya ini, untuk pembagi pangkat 3 yaitu ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d yang memiliki 3 buah faktor, maka sisanya adalah sx sama dengan px kuadrat ditambah qx ditambah r. Nah, untuk lebih pahamnya mari kita coba contoh soal. Nah, ini kita bahas soal yang pertama tadi. Jika diketahui fx sama dengan x pangkat 2020 dikurang 3x pangkat 1001 ditambah dengan 4x kuadrat dikurang 1 dibagi oleh x dikurang 1, maka sisa pembagiannya adalah. Nah, kalau soal seperti ini kita akan menggunakan teorema sisa karena pertanyaannya itu adalah tentang sisa dan juga pembaginya adalah pembagi linear. Nah, kita anggap x dikurang 1 sama dengan 0 sehingga kita dapatkan x sama dengan 1. Maka sesuai dengan teorema sisa, Sx sama dengan F1 atau di sini Fk tadi ya. Nah, artinya kita substitusi 1 ke dalam fungsinya atau ke dalam polinomialnya. Jadinya 1 pangkat 2020 dikurang dengan 3 dikali 1 pangkat 1001 ditambah 4 dikali 1 kuadrat dikurang 1. Ini jadinya 1 dikurang 3 ditambah 4 dikurang 1. Hasilnya adalah 1. Maka sisa pembagian fx ini oleh x dikurang 1 adalah 1. Nah, sangat mudah sekali bukan? Tanpa menggunakan Horner, kita bisa menentukan sisa dari pembagian polinomial. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Diketahui px sama dengan x pangkat 3 ditambah mx kuadrat ditambah 2x ditambah 10 dibagi oleh x dikurang 1 bersisa negatif 10. Nilai m adalah. Nah, kalau di sini fx-nya sudah diketahui, yaitu negatif 10. Dan pembaginya adalah x dikurang 1, kita anggap sama dengan 0, sehingga kita dapatkan x sama dengan 1. Nah, sesuai dengan teorema sisa 1, berarti sx sama dengan, karena ini polinomialnya px, berarti p1. Nah,
karena sisanya adalah negatif 10, dan di sini berarti satunya kita substitusi ke PX. Berarti 1 pangkat 3 ditambah M dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah 10. Negatif 10 sama dengan 1 ditambah M ditambah 2 ditambah 10. Berarti negatif 10 sama dengan 13 ditambah M. Sehingga M sama dengan negatif 10 dikurang 13. Jadinya M sama dengan negatif 23. Nah, jadi inilah nilai M-nya. Lanjut ke soal nomor 3 dan nomor 4. Nah, soal nomor 3 diketahui Px sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang 4x dikurang 7 dibagi oleh 2x ditambah 1. Tentukan sisa pembagiannya. Nah, di sini 2x ditambah 1 berarti kita anggap sama dengan 0, sehingga jadinya ini 2x sama dengan negatif 1. Atau X sama dengan negatif 1/2. Nah, sesuai dengan teorema sisa kedua, berarti Sx-nya sama dengan P negatif 1/2. Nah, ini tinggal kita substitusi saja lagi negatif setengah ke dalam polinomialnya. Sehingga ini menjadi 2 dikali negatif 1/2 pangkat 3 ditambah 5 dikali negatif 1/2 pangkat 2 dikurang 4 dikali dengan negatif 1/2 dikurang 7. Sama dengan 2 dikali negatif 1/8 ditambah 5 dikali 1/4 ditambah dengan 2 dikurang 7. Sama dengan negatif 1/4 ditambah dengan 5/4 dikurang dengan 5. Nah, ini hasilnya adalah 4/4 dikurang 5 sama dengan 1 dikurang 5, hasilnya adalah negatif 4. Nah, berarti sisa pembagiannya adalah negatif 4. Nah, untuk soal nomor 4, ini ada kesalahan ketik ya. Ini adalah X ditambah 25. Nah, diketahui PX sama dengan X pangkat 2021 ditambah AX pangkat 2019 dikurang BX dikurang 7 dibagi oleh X ditambah 25. Bersisa 100. Tentukan sisa pembagian PX oleh X dikurang 25. Nah, dari sini kita lihat pembaginya adalah X dikurang 25, berarti X-nya sama dengan 25. Sehingga Sx-nya adalah 25 pangkat 2021 ditambah dengan A dikali 25 dipangkatkan 2019 dikurang dengan B dikali 25 dikurang 7. Nah, ini yang akan kita cari. Sedangkan yang diketahui adalah pembaginya yang X tambah 25. Yang X tambah 25 itu berarti X-nya sama dengan negatif 25 dan dikatakan bahwa Sx-nya sama dengan 100. Nah, berarti Sx sama dengan, nah ini kita masukkan negatif 25 ke Px-nya. Berarti negatif 25 pangkat 2021 ditambah A dikali negatif 25 dipangkatkan 2019 dikurang dengan B dikali negatif 25 dikurang 7. Nah, ini kan hasilnya sama dengan 100 karena sisanya sudah diketahui 100. Berarti 100 sama dengan negatif 25 pangkat 2021 itu kan boleh kita keluarkan negatifnya. Negatif dari 25 pangkat 2021. Dan ini juga negatif 25 pangkat 2009 itu juga negatif hasilnya karena pangkatnya itu bilangan ganjil. Sehingga ini jadinya negatif A 25 pangkat 2019. Yang ini menjadi positif B dikali 25 dikurang 7. Nah, tampak di sini kalau dari pertanyaan kita membutuhkan yang positif 25, positif A, dan positif B sama dengan negatif 7. Nah, negatif 7-nya kita pindah ruaskan sehingga jadinya 100 ditambah 7 jadinya 107 sama dengan yang ini negatifnya kita keluarkan. Sehingga ini dapatnya 25 pangkat 2021 ditambah ini lagi ya karena negatifnya kita keluarkan A dikali 25 pangkat 2019 dikurang dengan B kali 25. Nah, berarti kalau kita mau ambil yang dalam kurung saja yang ini berarti hasilnya adalah negatif 107. Nah, berarti yang bagian ini kan sama dengan yang di dalam kurung ini. Berarti tinggal kita tukar dengan negatif 107 dikurang dengan 7. Nah, karena yang sama hanya yang ditandai ini saja. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 114. Nah, jadi inilah sisa dari pembagian untuk soal nomor 4.
Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 5 dan soal nomor 6. Diketahui f(x) jika dibagi dengan x dikurang 1 bersisa 5 dan jika dibagi oleh x ditambah 3 bersisa negatif 8. Tentukan sisa pembagian f(x) oleh x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Oke, pertama untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus melihat apa pembaginya. Nah, tampak bahwa di sini pembaginya itu adalah berbentuk kuadrat sehingga nanti sisanya berupa px ditambah q, sesuai dengan teorema sisa ketiga. Nah, di sini pertanyaannya adalah dibagi oleh x kuadrat ditambah dengan 2x dikurang 3. Nah, kita lihat apakah ini bisa difaktorkan. Faktornya adalah x dikurang 1 dikali dengan x ditambah 3. Nah, kita lihat apakah faktor ini ada diketahui. Nah, kalau diketahui itu katanya fx itu kalau dibagi dengan x dikurang 1 itu sisanya sama dengan 5. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaan ini sehingga jadinya 5 sama dengan P dikali dengan kalau X-nya dikurang 1 berarti X-nya itu adalah 1 ditambah dengan Q. Sehingga kita punya bentuk 5 sama dengan P ditambah Q. Nah, kemudian yang kedua si Fx-nya itu jika dibagi oleh X ditambah 3 itu sisanya adalah negatif 8. Sehingga jadinya negatif 8 sama dengan P dikali dengan X-nya ini adalah negatif 3. Karena X ditambah 3 itu artinya X sama dengan negatif 3. Nah, ini ditambah dengan Q ya. Sehingga ini dapatnya negatif 8 sama dengan negatif 3P ditambah dengan Q. Nah, kemudian karena kita punya dua buah bentuk, berarti ini kita lakukan eliminasi dan substitusi. Berarti P ditambah Q sama dengan 5 dan negatif 3P ditambah Q sama dengan negatif 8. Nah, ini kita kurangkan sehingga kita dapatkan 4P sama dengan 12. Sehingga kita dapatkan P sama dengan 3. Nah, kemudian kita cari Q ke sini, berarti 3 ditambah Q sama dengan 5, kita dapatkan Q sama dengan 2. Nah, karena tadi rumus Fx sama dengan Px ditambah Q, maka sisanya sudah kita dapatkan P-nya 3 dikali X ditambah Q-nya adalah 2. Maka sisa pembagian oleh X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 adalah 3X ditambah 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Diketahui fx dibagi oleh x dikurang 2 sisanya adalah 13. Jika dibagi oleh x ditambah 1 sisanya adalah negatif 14. Jika dibagi oleh x ditambah 5 sisanya adalah 10. Tentukan sisa fx dibagi oleh x kuadrat dikurang x dikurang 2. Nah, sama seperti soal sebelumnya, ini adalah bentuk kuadrat. Berarti nanti fx-nya berupa px ditambah q. Sebelum menyelesaikan soal, ini kita faktorkan dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah pembaginya adalah x kuadrat dikurang x dikurang 2. Nah, faktornya adalah x dikurang 2 dan x ditambah 1. Nah, di sini tampak yang diketahui itu ada 3 buah, sedangkan yang kita perlukan hanyalah untuk yang x dikurang 2 dan juga x yang ditambah 1. Nah, berarti itu saja yang akan kita gunakan. Sedangkan untuk x ditambah 5 itu tidak kita perlukan, berarti kita abaikan saja. Nah, untuk si fx yang dibagi dengan x dikurang 2 itu sisanya adalah 13. Nah, kalau kita masukkan ke rumus ini artinya 13 sama dengan P. Kalau x dikurang 2 berarti x-nya adalah 2 ya, ditambah dengan Q. Sehingga ini kita dapatkan 13 sama dengan 2P ditambah dengan Q. Nah, kemudian katanya lagi fx dibagi oleh x ditambah 1, maka sisanya adalah negatif 14. Nah, berarti ini jadinya negatif 14 sama dengan P dikali negatif 1 ditambah dengan Q. Berarti negatif 14 sama dengan min P ditambah Q. Nah, lalu dua bentuk ini kita eliminasi. 2P ditambah Q sama dengan 13, kita eliminasi dengan min P ditambah Q sama dengan negatif 14. Nah, ini kita kurangkan. Sehingga kita dapatkan 3P sama dengan 27. Sehingga kita dapatkan P sama dengan 9. Lalu kita cari Q. Ini jadinya 2 dikali 9 ditambah Q sama dengan 13. 18 ditambah Q sama dengan 13. Kita dapatkan Q sama dengan negatif 5. Nah, karena kita sudah sama-sama tahu Fx adalah Px ditambah Q, P dan Q-nya sudah diketahui yaitu 9 dan negatif 5. Jadi sisanya adalah 9x dikurang 5. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, diketahui fx dibagi oleh x dikurang 1 bersisa 24.
dibagi oleh X ditambah 1 bersisa 8. Sedangkan jika dibagi dengan X dikurang 3 sisanya 32. Tentukan sisa pembagian Fx oleh X kuadrat dikurang 1 dikali dengan X dikurang 3. Nah, tampak di sini pembaginya adalah pangkat 3. Berarti kita menggunakan teorema sisa yang keempat, yaitunya Fx sama dengan Px kuadrat ditambah dengan Qx ditambah dengan R. Nah, di sini kita fokus dulu ke pembaginya. Pembaginya adalah X kuadrat dikurang 1 dikali dengan X dikurang 3. Berarti faktornya adalah X dikurang 1 dikali X ditambah 1 dikali dengan X dikurang 3. Nah, coba kita lihat apakah bentuk-bentuk ini ada pada diketahui. Ternyata ada ya. X dikurang 1, X ditambah 1, dan X dikurang 3. Nah, kemudian kita proses satu persatu. Untuk yang X dikurang 1, itu berarti X-nya sama dengan 1 dan Fx-nya sisanya adalah 24. Nah, kalau kita substitusi ke rumus sisa, berarti ini jadinya 24 sama dengan P dikali 1 kuadrat ditambah Q dikali 1 ditambah R. Jadinya 24 sama dengan P ditambah Q ditambah dengan R. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu X ditambah 1, itu artinya X sama dengan negatif 1. Sedangkan Fx-nya sama dengan 8. Nah, kalau kita substitusi ke rumus sisa, ini jadinya 8 sama dengan P dikali negatif 1 kuadrat ditambah Q dikali negatif 1 ditambah R. Jadinya 8 sama dengan P dikurang Q ditambah R. Nah, kemudian untuk faktor yang ketiga yaitu X dikurang 3. Artinya X-nya sama dengan 3. Sedangkan sisanya Fx-nya adalah 32. Nah, kalau kita substitusi ke rumus berarti 32. Fx-nya 32 sama dengan P dikali 3 kuadrat ditambah dengan Q dikali 3 ditambah dengan R. Jadinya 32 sama dengan 9P ditambah dengan 3Q ditambah dengan R. Nah, di sini tampak bahwa ada 3 buah bentuk persamaan dan kita perlu mencari nilai P, Q, dan R. Nah, caranya adalah dengan eliminasi. Nah, di sini P ditambah dengan Q ditambah dengan R sama dengan 24, kita eliminasi dengan P dikurang Q ditambah R sama dengan 8. Ini kita kurangkan sehingga P-nya habis, R-nya juga habis. Sehingga kita dapatkan 2Q sama dengan 16. Sehingga kita dapatkan Q sama dengan 8. Nah, kemudian kita bisa eliminasi bentuk pertama dan ketiga, yaitu P ditambah Q ditambah R sama dengan 24, dan 9P ditambah dengan 3Q ditambah dengan R sama dengan 32, ini kita kurangkan. Sehingga jadinya negatif 8P dikurang dengan 2Q sama dengan negatif 8. Karena Q-nya sudah diketahui 8, berarti ini tinggal kita ganti. Berarti negatif 8P dikurang dengan 2 dikali 8 sama dengan negatif 8. Nah, kemudian ini sehingga ini jadinya negatif 8P dikurang dengan 16 sama dengan negatif 8. Ini pindah ruas sehingga jadinya negatif 8P sama dengan negatif 8 ditambah dengan 16. Jadinya negatif 8P sama dengan 8. Jadinya P sama dengan negatif 1. Nah, kemudian berarti kita tinggal mencari R. Nah, dari bentuk yang ini saja, 8 sama dengan P dikurang Q ditambah dengan R. 8 sama dengan negatif 1 dikurang dengan Q-nya adalah 8 ditambah R. Nah, ini 8 sama dengan negatif 9 ditambah dengan R. Ini pindah ruas sehingga kita dapatkan R sama dengan 17. Nah, karena PQR-nya sudah diketahui, berarti kita sudah mendapatkan bentuk sisanya. Nah, Fx itu tadi berupa Px kuadrat ditambah dengan Qx ditambah R. Ini tinggal kita ganti, sehingga jadinya min X kuadrat ditambah dengan 8X ditambah dengan 17. Jadi inilah hasil dari soal nomor 7. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Diketahui Fx jika dibagi oleh X kuadrat ditambah 2X dikurang 3, itu sisanya 3X dikurang 6. Dan jika dibagi oleh X dikurang 6, sisanya adalah 3. Tentukan sisa pembagian Fx oleh X kuadrat dikurang 3X dikurang 18. Nah, soal seperti ini, karena pembagiannya adalah X kuadrat, berarti bisa dipastikan Fx-nya adalah Px ditambah dengan Q. Nah, pertanyaannya pembaginya adalah X kuadrat dikurang dengan 3X dikurang 18, di mana faktornya adalah X dikurang 6 dikali dengan X ditambah 3. Nah, sekarang kita pastikan apakah faktor ini sudah diketahui pada soal.
Nah, tampak bahwa untuk X dikurang 6 itu sudah ada, yaitu sisanya 3, sedangkan untuk X ditambah 3 belum ada. Nah, berarti kita harus mencarinya terlebih dahulu. Dari mana kita cari? Berarti dari yang diketahui satu buah lagi ini. Nah, bentuk X kuadrat ditambah dengan 2X dikurang 3 itu katanya sisanya adalah 3X dikurang 6. Nah, bentuk ini kita faktorkan terlebih dahulu. Faktornya adalah X ditambah 3 dikali dengan X dikurang 1. Nah, ternyata ada faktor X ditambah 3 yang kita butuhkan sesuai dengan soal. Nah, berarti ini kita dapatkan bahwa X-nya sama dengan negatif 3. Nah, kemudian untuk sisanya juga kita masukkan nilai X sama dengan negatif 3. Jadinya 3 dikali negatif 3 dikurang 6 sama dengan negatif 9 dikurang 6 sama dengan negatif 15. Nah, karena sisa sudah diketahui dan X-nya sudah juga diketahui, berarti tinggal kita masukkan ke rumus Sx. Berarti negatif 15 sama dengan P dikali negatif 3 ditambah Q. Sehingga jadinya negatif 15 sama dengan min 3P ditambah Q. Nah, kemudian kita fokus ke X dikurang 6 yang sisanya sama dengan 3. Nah, berarti kalau kita masukkan ke rumus Sx, jadinya 3 sama dengan P dikali 6 ditambah Q. Jadinya 3 sama dengan 6P ditambah Q. Nah, karena sudah dapat dua buah persamaan, berarti tinggal kita eliminasi. Berarti 6P ditambah Q sama dengan 3 dan negatif 3P ditambah Q sama dengan negatif 15. Ini kita kurangkan sehingga dapatnya 9P sama dengan 18. Sehingga kita dapatkan P sama dengan 2. Lalu kita tinggal mencari Q. 6 dikali 2 ditambah Q sama dengan 3. 12 ditambah Q sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan Q sama dengan 3 dikurang 12 yaitu negatif 9. Maka Sx-nya adalah Px ditambah Q yaitu 2x dikurang 9. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Diketahui Fx jika dibagi oleh X ditambah 1 sisanya negatif 2, jika dibagi oleh X dikurang 3 sisanya 7. Sedangkan ada suku banyak Gx dibagi oleh X ditambah 1 sisanya 3 dan dibagi oleh X dikurang 3 sisanya 2. Nah, diketahui bahwa Hx sama dengan Fx dikali Gx, maka hasil pembagian Hx oleh X kuadrat dikurang 2x dikurang 3 adalah. Nah, soal ini termasuk unik karena yang diketahui itu adalah Hx sama dengan Fx dikali Gx. Berarti kita memproses soalnya dengan apa yang diberitahu. Nah, pertama itu seperti biasa kita sudah memastikan bahwa Fx-nya berupa Px ditambah Q karena bentuk pembaginya adalah bentuk kuadrat. Nah, bentuk kuadratnya yaitu X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 itu faktornya adalah X ditambah 1 dan X dikurang 3. Nah, di sini kita harus ingat lagi bahwa diketahui Hx sama dengan Fx dikali dengan Gx. Dan sesuai dengan teorema sisa 1, Sx itu sama dengan Hx. Artinya nanti Sx itu sama dengan Fx dikali dengan Gx. Nah, untuk mempermudah, mari kita himpun dulu apa yang diketahui. Untuk yang faktor X ditambah 1, itu kita bisa tahu bahwa untuk Fx itu artinya adalah F-1. Kenapa? Karena sisanya itu kan sama dengan Fk gitu ya. Nah, di sini K-nya itu akan menjadi negatif 1. Karena kita punya X tambah 1 ya di sini. Nah, sisanya berapa di sini? Negatif 2. Sedangkan untuk yang Gx itu jadinya adalah G negatif 1. Nah, berapakah sisa pembagian Gx oleh X tambah 1? Yaitunya ini 3. Nah, sekarang kita langsung proses saja berdasarkan bentuk yang ini. Itu artinya adalah Sx sama dengan F negatif 1 dikali G negatif 1. Nah, Sx-nya tetap berupa Px ditambah Q. Jadinya P negatif 1 ditambah Q sama dengan F negatif 1 tadi negatif 2 dan G negatif 1 adalah 3. Sehingga kita dapatkan min P ditambah Q sama dengan negatif 6. Nah, baru kita dapatkan satu persamaan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke faktor X dikurang 3. Nah, untuk si Fx itu artinya adalah F3. Karena ini X-nya 3 ya. Nah, F3 berapa sisanya ketika dibagi oleh X dikurang 3? Yaitu 7. Berarti F3-nya sama dengan 7. Sedangkan untuk G-nya itu artinya G3. Berapakah sisanya ketika dibagi oleh X dikurang 3? Yaitunya 2.
Nah, lalu kita masukkan dengan cara yang sama, berarti Sx-nya sama dengan F3 dikali dengan G3. Nah, berarti ini jadinya P dikali 3 ditambah Q, F3-nya 7 dikali dengan 2. Sehingga jadinya 3P ditambah Q sama dengan 14. Nah, karena sudah dapat dua buah persamaan, kita eliminasi. 3P ditambah Q sama dengan 14 dan juga negatif P ditambah Q sama dengan negatif 6. Ini kita kurang sehingga kita dapatkan 4P sama dengan 20. P sama dengan 5. Nah, tinggal mencari Q. Kesini saja 3 dikali 5 ditambah Q sama dengan 14. Ini jadinya 15 ditambah Q sama dengan 14. Sehingga kita dapatkan Q sama dengan negatif 1. Maka sisa akhirnya adalah Px ditambah Q, yaitu 5x dikurang 1. Lanjut ke soal nomor 10. Nah, polinomial fx dibagi oleh x kuadrat dikurang 4 menghasilkan sisa 2x dikurang 7. Dan dibagi x kuadrat dikurang 9, sisanya 5x dikurang 11. Jika fx dibagi oleh x kuadrat dikurang x dikurang 6, maka sisanya adalah. Nah, ini karena persamaannya kuadrat, sudah dipastikan Sx-nya berupa Px ditambah Q. Nah, sekarang kita lihat apa faktor dari x kuadrat dikurang x dikurang 6. Yaitunya adalah x dikurang 3 dan x ditambah 2. Apakah bentuk ini sudah ada diketahui? Tentu saja belum ada ya. Nah, berarti kita harus mencarinya terlebih dahulu. Pertama, kita cari dari bentuk x kuadrat dikurang 4 yang Sx-nya adalah 2x dikurang 7. Nah, faktor x kuadrat dikurang 4 itu adalah x dikurang 2 dan x ditambah 2. Nah, kalau kita sesuaikan dengan pertanyaan yang kita miliki, itu faktor yang kita pakai adalah x ditambah 2. Artinya x sama dengan negatif 2. Sehingga sisanya adalah 2 dikali negatif 2 dikurang 7. Jadinya negatif 4 dikurang 7. Hasilnya adalah negatif 11. Nah, kalau kita buat ke persamaan yang sesuai dengan terima sisa, ini jadinya negatif 11 sama dengan P dikali negatif 2 ditambah Q. Atau negatif 11 sama dengan min 2P ditambah Q. Nah, kemudian kita proses untuk yang diketahui kedua, yaitu x kuadrat dikurang 9, sisanya adalah 5x dikurang 11. Nah, faktor ini adalah x dikurang 3 dan x ditambah 3. Nah, yang sesuai dengan apa yang kita minta atau apa pertanyaannya adalah x dikurang 3. Nah, artinya x-nya sama dengan 3. Kalau kita cari sisanya, 5 dikali 3 dikurang 11, jadinya 15 dikurang 11. Hasilnya adalah 4. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke rumus Sx sama dengan Px ditambah Q, jadinya adalah 4 sama dengan P dikali dengan 3 ditambah Q. 4 sama dengan 3P ditambah Q. Nah, lalu bentuk ini kita eliminasi. Negatif 2P ditambah Q sama dengan negatif 11. Kita eliminasi dengan 3P ditambah Q sama dengan 4. Nah, ini kita kurangkan sehingga habis Q-nya kita dapatkan negatif 5P sama dengan negatif 15. P sama dengan 3. Sekarang kita cari Q, berarti 3 dikali 3 ditambah Q sama dengan 4. 9 ditambah Q sama dengan 4, sehingga kita dapatkan Q sama dengan negatif 5. Maka Sx-nya adalah 3x dikurang 5. Nah, demikianlah contoh-contoh soal. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Ada beberapa soal, 7 buah soal yang bisa kamu selesaikan. Nah, ini soal 1-5 dan dilanjutkan oleh soal 6 dan 7. Nah, jadi silahkan kamu kerjakan latihan soalnya untuk melihat kemampuanmu tentang materi ini. Nah, karena kita sudah sampai ke latihan soal, berarti selesailah pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih sudah belajar dari channel ini. Jangan lupa di subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.